Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jena Moris, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sukasenang, Kecamatan Singapatna, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan saya, ada Bapak Alam Misbahussalam. Beliau adalah guru mata pelajaran PAI di SDN Sukasenang, Kecamatan Singapatna. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sangat baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini Bapak, jadi rencananya kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, ataupun sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, tujuannya itu dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal nanti Bapak ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan juga lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik ya Pak ya bagi murid kita. Nah, yang akan saya tanyakan beberapa pertanyaan nanti saya akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai berdasarkan RPP yang sudah Bapak buat? Ya, yang saya tuliskan di sini ada dua ya, Bu. Yang pertama, peserta didik itu harus mampu menjelaskan arti Asmaul Husna yang 5, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang kedua itu peserta didik harus mampu membuat karya berupa kaligrafi Asmaul Husna. Yang tadi yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Berarti ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan ketika nanti observasi? Ya, baik Bu. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di area pengetahuan dan juga di keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa menjelaskan arti Asmaul Husna yang 5. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu membuat karya berupa kaligrafi Asmaul Husna yang 5 tadi. Baik ya Pak ya, jadi saya bisa tangkap untuk area pengembangannya berarti ada dua ya, terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuannya tadi disebutkan akan menjelaskan dari arti Asmaul Husna, dan kemudian ada keterampilannya yaitu jadi si anak nanti membuat karya berupa kaligrafi ya Pak, Asmaul Husna. Jadi selain daripada itu aspek pengetahuan dan juga keterampilan, saya juga ingin mendengar bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas. Mungkin terkait misalnya dari segi strateginya seperti apa, modelnya, metodenya, atau misalnya tekniknya, bagaimana Pak? Sudah ada bayangan atau gimana? Alhamdulillah sudah direncanakan ya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berkelompok, diskusi dengan menggunakan teknik dan menggunakan kartu teknik ya, kartu pasangan atau matching card. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan yaitu diskusi, ya, ceramah, dan tanya jawab ya antaranya. Baik, jadi tadi saya catat ya Pak ya, rencana kegiatan yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yaitu dengan menggunakan strategi pembelajarannya dengan metodenya ada diskusi, ada ceramah, dan juga tanya jawab. Kemudian dari tekniknya yaitu kartu pasangan atau matching card tentang materi Asmaul Husna-nya juga. Ya, bagaimana Pak kalau terkait dengan media pembelajaran? Nah, Bapak akan pergunakan apa kira-kira yang cocok untuk materi Asmaul Husna-nya? Untuk media pembelajaran mungkin saya menggunakan beragam kartu pasangan, yaitu matching card, yaitu tentang 5 Asmaul Husna. Itu ya, ada 5 Asmaul Husna dan artinya. Itu menggunakan dengan kertas HPS ya, dipotong-potong nanti ya ke 5. Kemudian ada dikasih LKPD atau lembar kerja. Kemudian selain itu juga saya menggunakan media PowerPoint. Nanti menggunakan InFocus ya,
akan dijelaskan juga dengan laptop tentunya. Nah, gitu. Baik Pak ya. Jadi saya bisa tangkap medianya sudah ada bayangan mau seperti apa terkait dengan kartu potongan ya untuk di-matchingkan nanti terkait arti dari Asmaul Husna-nya. Kemudian nih Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut kira-kira maunya rencananya di hari apa, di kelas apa, dan juga jam keberapa? Baik Ibu ya, jadi nanti saya hari Sabtu ya di kelas 4A ya, jam ke-1 dan ke-2 ya. Oh iya, Saya akan datang ke kelas. Oh iya. Jadi nanti hari Sabtu ya Pak ya, di kelas 4A jam ke-1 dan ke-2. Jadi nanti saya mohon izin, saya akan datang ke kelas mungkin ya. Saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di kelas. Nah nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, nanti kita juga ada lagi Pak satu sesi lagi untuk percakapan paskanya yang terakhir. Ada yang namanya percakapan pasca observasi, tapi nanti itu didampingi oleh Ibu PP yang dari pendamping saya. Baik Ibu, insya Allah saya siap. Oke deh, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa sih, ada nggak yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kali ini dengan saya? Ya, saya mungkin mendapatkan gambaran ya barisan dari percakapan, yang metode apa yang saya gunakan nanti, ya kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang mungkin. Saya memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan hari ini Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bapak ya. Saya juga sebenarnya berterima kasih atas kesediaan waktunya Bapak mau bersedia berbicara, berbincang-bincang begitu ya dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Nanti mungkin sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran pada observasi di hari Sabtu. Kemudian nanti setelah itu ada juga pasca observasinya mungkin ya. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Pak ya, bila ada yang salah-salah sedikit gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu lagi sama Bapak dalam pelajaran PAI dan Budi. Sebelum ke materi, Bapak akan menanyakan gimana hari ini hadir semua? Hadir siapa? Yang sakit? Kalau Aisyah ada sekarang Aisyah? Alhamdulillah hadir ya. Saya kita doakan yang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin ya Allah ya Allah. Ya. Ya 1, 2, 3. Tangan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Ya, sebelum ke materi pembelajaran ya tentang Asmaul Husna. Coba kemarin ya toleransi. Faedah apa? Harus saling apa toleransi itu? Iya, saling menghargai. Tepuk tangan untuk faedah. Saling menghargai, menghormati. Ya, faedahnya.
Coba nih untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu ya, Asmaul Husna. Kalian harus bisa menjelaskan arti Asmaul Husna. Yang mana yang 5 itu? Al-Malik, supaya lebih semangat ya, mungkin dulu sudah bisa ya belajar profil Pancasila. Nah, coba sekali lagi. Di sini pembelajaran ya minggu kemarin yaitu satu ya kaji apa tentang surat Al-Baqarah ayat berapa? 13. Ayat 13 tentang apa? Tentang gerak Taman. ya. Ya, untuk pertemuan hari ini yaitu tentang pembelajaran tentang akidah ya. Yaitu tentang selatan Asmaul Husna ya. Apa ya barusan udah depannya, mudah-mudahan kalian udah hafal. Apa yang kalian tahu tentang Asmaul Husna? Apa pengertian Asmaul Husna? Ya, coba Paleda apa Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik. Ya, pintar, bagus. Ada berapa Asmaul Husna? Ya, ada berapa Raila? Ya, pintar. Kelompok mengartikan Asmaul Husna ya. Coba ini kelompok 1 Yandra. Ini ya. Yandra itu tentang Asmaul Husna Al-Malik ya. Coba ada di buku ya. Di buku halaman 25 dijelaskan apa Al-Malik itu ya. Yang kedua, kelompok 2 ya, Raila. Mana beda ya. Itu menceritakan, menjelaskan tentang Al-Haji. Kelompok 3 ya. tulis itu apa?
Bos, tepuk tangan untuk kelompok kita. Bos. Sekarang nanti ini di syarat Al-Malik dengan ya, Al-Malik dengan apa arti Al-Malik itu? Maharaja. Ini sama temannya ya. Maharaja. Jadi Al-Malik di sini, Maharaja di sini. Ya. Bisa? Jadi itu ala di Jatina Mahamulia. Apakah udah berurutan juga ya? Penting asmaul husna dan artinya benar. Ya kalau udah siap, ya dipasangkan di sini. Alhamdulillah pertemuan hari ini anak-anak ya pembelajaran kita sudah laksanakan, semoga bermanfaat ya ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk penutup kita berdoa kepada Allah SWT yang dipimpin oleh doa yang paling dah. Sedang siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, sekarang kita berada di kegiatan untuk sesi percakapan pasca observasi. Saya Jana Noris, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sukasenang. Nah, saya di sini ditemani ada Bapak Alam selaku guru yang diobservasi, kemudian di sini juga ada Ibu Nelly selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu, Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Ini terkait dengan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan begitu ya kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang pada hari Sabtu kemarin kita lakukan. Ya, tujuannya Bapak
untuk mengevaluasi begitu ya sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, mungkin yang saya penasaran ya Pak ya, bagaimana sih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin yang sudah berlangsung Pak? Baik ya, jadi Bu, karena mungkin belum terbiasa ya, mungkin merasa agak tegang gitu. Tapi alhamdulillah dengan berjalan dengan baik dan lancar. Ya alhamdulillah Pak ya. Ternyata masih ada sedikit ketegangan Ya, karena ya. memang ya baru pertama kali juga saya mengobservasi begitu ya Pak ya. Nah kemudian ketika kemarin ya Bapak bisa diceritakan kembali nggak Pak terkait dengan yang sudah dibahas area pengembangannya itu yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian terkait dengan langkah-langkah atau misalnya tahapan-tahapan pembelajaran apa sih yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Ya, baik Bu. Jadi tahapannya pertama ini membuat perangkat pembelajaran, ini membuat modul ajar, APD. Pengembangan pembelajarannya itu ada dua, itu dalam pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya siswa mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ini saya juga membuat kartu-kartu Asmaul Husna dan artinya supaya siswa bisa menjelaskan Asmaul Husna. Kegiatannya dengan diskusi. Kemudian dalam keterampilan siswa mampu membuat karya kaligrafi yang 5 Asmaul Husna, itu Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ini alhamdulillah karya-karyanya ini Asmaul Husna dan artinya. Alhamdulillah sudah beres. Baik, jadi terkait dengan area pengembangannya yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Kalau menurut Bapak nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah cukup berhasilkah atau belum? Untuk saya pribadi alhamdulillah kegiatan kemarin sudah baik, tapi masih ada kekurangan dalam kegiatan kemarin. Ya, jadi memang sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai ya Pak ya, tetapi memang masih ada menurut Bapak kekurangan. Nah menurut Bapak apa kekurangan itu seperti apa, dan juga mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin ya Pak di dalam kelas seperti apa? Kekurangan dan hambatannya ya, seperti guru-guru yang lain gitu. Ada siswa yang kurang aktif gitu dalam proses pembelajaran. Biasanya Betul sekali ya Pak, memang itu menjadi masalah bersama gitu ya, ketika keinginan untuk semuanya aktif, tetapi memang belum semuanya terlibat aktif. Ada beberapa siswa yang memang belum terlibat atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, jadi terlihat seperti mengandalkan teman gitu ya Pak ya. Nah kira-kira Pak, menurut Bapak mengapa sih hal tersebut bisa terjadi gitu ya? Kemudian kenapa mereka tidak mau ikut dalam kegiatan diskusi misalnya? Kira-kira seperti apa pendapat Bapak terkait hal tersebut? Pemahaman saya ya, pertama di dalam diskusi kerja kelompok, mungkin karena banyaknya siswa yang dalam satu kelompok ada 5 kelompok, jadi satu kelompok itu ada 6 orang, jadi siswa itu jadi kurang aktif mengandalkan temannya. Kemudian dalam gaya belajar ya, pelajaran gaya belajar siswa itu ada yang sukanya ada yang visual, suka gambar ya, melihat tayangan gitu. Ada yang auditorial yang sukanya mendengarkan ya, suara atau musik gitu. Itu juga ada yang kinestetik ya, jadi siswa itu sukanya yang suka ya, gerakan-gerakan gitu, nari atau ice breaking gitu Bu. Ya. Baik, jadi Bapak barusan sudah menjawab ya Pak ya beberapa pertanyaan terkait dengan hambatannya itu karena apa, penyebabnya seperti apa.
Nah, tadi Bapak membahas sedikit ya Pak ya tentang terkait dengan pemetaan kesiapan belajar dari siswa yang yang sedang, yang rendah gitu ya Pak. Tapi itu juga ada Bapak membahas tentang daya belajar. Nah, sepertinya itu terkait dengan rencana yang akan Bapak kedepannya gitu ya Pak yang terkait dengan hal itu. Jadi Bapak barusan sudah menjawab sih Pak bagaimana penyebabnya seperti apa dan juga terkait dengan rencana Bapak ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan apa sih yang Bapak rencanakan gitu ya dapat terrealisasi, dapat memberikan proses pembelajaran yang juga lebih baik untuk anak didik kita ya Pak ya. Diharapkan nanti anak-anak tuh lebih lebih nyaman belajarnya gitu ya Pak. Nah, saya tunggu gitu ya nanti gimana sih ceritanya ketika Bapak sudah merealisasikan terkait dengan rencana yang Bapak barusan sampaikan. Nah, kira-kira nih ketika Bapak sudah tahu rencananya akan seperti apa untuk menyelesaikan masalah anak yang siswa atau di dalam kelompok yang kurang aktif, rencananya Bapak akan melakukan rencana tersebut kira-kira ada kapan gitu Pak? Baik Bu, yang untuk waktu tepatnya ya saya belum rencanakan, tapi untuk rencana secepatnya ya Bu, karena mungkin minggu-minggu ini ya minggu terakhir akan menghadapi bulan suci Ramadan. Sekarang juga lagi TTS. Mungkin kalau ada dari surat resmi dari dinas ya, kalau pembelajarannya di sekolah mungkin secepatnya langsung dilaksanakan. Tapi kalau sudah jelas sekarang pelaksanaan kegiatan di bulan suci Ramadan di pesantren Kilat ya, Ramadan mungkin sudah kegiatan pesantren Ramadan pelaksanaannya. Baik Pak, jadi sudah terjawab ya Pak ya dari awal kita membahas tentang tujuannya untuk apa, kemudian hambatan yang dirasakan oleh Bapak seperti apa, perasaannya seperti apa, kemudian rencana Bapak ke depannya sampai pada kira-kira Bapak akan melaksanakannya itu kapan. Bapak sudah ada bayangan gitu ya, menunggu terkait dengan regulasi mungkin ya Pak ya, apakah nanti ada pembelajaran di dalam kelas atau misalnya nanti kita tunggu saja dari pemerintah gitu ya. Nah, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, rencana, harapan Bapak terkait dengan proses pembelajaran anak-anak untuk menjadi lebih baik, pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan, lebih nyaman gitu ya, dapat terlaksana dengan baik secepatnya gitu ya Pak. Mungkin sampai di situ dulu rangkaian kegiatan supervisi akademik ini apa ya Mas observasi. Terima kasih atas waktunya dari mulai waktu untuk percakapan praobservasi, kemudian saya mengawasi atau menunggu ketika Bapak melakukan observasi sampai pada sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa saya tunggu lagi gitu ya Pak ya, cerita-cerita menarik lainnya gitu ketika Bapak nanti mempraktekkan ya hasil dari rencana Bapak hari ini begitu ya Pak. Terima kasih banyak.